Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya yang hadir, selamat malam, salam karya. Saya hanya ingin menambahkan mengenai proses penulisan novel Yon Yon Ratih ini. Nah, ini prosesnya unik karena apa? Awalnya itu Unitan Malina tidak terpikir mau nulis novel. Saya bujuk, saya kasih semangat. Dan di kepalanya belum ada ide sama sekali. Tetapi kerennya Unitan ini kalau saya ajak belajar, ajak eksekusi langsung ya, walaupun dia nggak ada ide awalnya, gitu. Nah, artinya teman-teman bahwa ide itu tidak harus bagus dulu dari awal. Anda bisa tanya kepada Unitan Malina. Awalnya idenya sangat sederhana. Dia terinspirasi dari seorang Marsinah, buruh di Jawa Timur yang dibunuh kalau nggak salah dari Jawa Timur ya, dibunuh karena waktu itu zaman Pak Harto sedang ramai demo buruh. Nah, itu aja sebenarnya. Kemudian saya kasih semangat, kemudian dia mengambil kelas khusus di mana bisa waktu suka-suka, dan yang membuat ini cepat jadi dalam waktu sebulan itu apa? Karena dia selalu bilang iya. Jadi Unitan Malina adalah salah satu gen JW yang tidak bisa bilang tidak pada saya. Dia selalu bilang iya. Uni kurang gini, tolong dibenerin, revisi begini. Ratihnya kurang begini. Terus tekanan ke ratih kurang kuat, dikuatin. Ya coach, ya coach. Dia selalu bilang iya. Dan eksekusi. Walaupun dia sendiri kurang punya ide, kurang yakin, tetapi karena dia eksekusi terus dengan cepat, keyakinannya tumbuh sambil jalan. Dan cerita ini pun berkembang sambil jalan. Gitu. Bayangkan ya, Unitan Malina ini yang terbiasa nulis puisi, tidak pernah nulis cerita sama sekali, hanya puisi. Saya paksa untuk nulis novel. Dan bisa naskah awal selesai 1 bulan. Nah, artinya kalau Anda memang berkemauan kuat, nggak mikir hasilnya bagus atau jelek dulu, tapi eksekusi dengan berani, jadilah novel Anda. Kalau Tan Malina ini adalah seorang penulis yang kawakan, yang sudah pernah menulis sebelumnya, kemudian bisa menyelesaikan naskah novel dalam sebulan, ini mengherankan. Tetapi karena beliau ini nggak pernah nulis cerita, langsung nulis novel, bisa jadi naskah awalnya sebulan, ini pencapaian yang mengesankan menurut saya. Kuncinya 3. 1, dia nurut sama saya, selalu bilang yes. Yang kedua, dia memaksa dirinya untuk eksekusi dan langsung mengerjakan. Yang ketiga, dia hanya berbekal harapan positif. Gitu. Jadi secara teknik, secara diksi untuk novel ya, secara pola teknik, kemudian pola ungkap novel waktu itu Tan Malina minim, tapi bisa jadi novel. Gitu. Intinya sebelum pembicaraan saya tutup adalah teknik, kemampuan, keahlian itu 1%. Yang mensukseskan Anda adalah ketekunan, itu 99%. Itu kata Einstein. Ya. Kalau Anda tekun eksekusi, lama-lama jadi cerita itu berkembang sendiri kok. Nanti akan mencari alurnya sendiri. Anda nggak usah. Nah, ini nih. Kesalahan para penulis yang gagal adalah dia mikirnya kelamaan sampai takut untuk eksekusi. Penulis itu mikirnya sambil nulis, ditulis dikit, pikir, tambahin tulisan. Anda ini yang para mak-mak yang gagal nulis novel ya,
Anda ini biasanya nulis dikit, mikirnya lama, setelah mikir dihapus. Boleh mikir tapi sedikit. Nah, setelah mikir ditambahi tulisannya, lah malah dihapus kapan jadinya. Itu kayak Mbak Norma juga itu, wah senior tapi kok nggak jadi-jadi novelnya. Karena apa? Kebanyakan merepotkan diri sendiri dengan pikiran-pikiran yang menghantui. Padahal nulis itu intinya eksekusi. Tuh contoh Tan Malina. Selamat Unitan, semoga novel kedua segera lahir. Sementara itu tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tambahkan sambil menunggu Unitria masuk. Jadi ketika Anda ide buntu ya, ketika ide buntu Anda mentok saat menulis di tengah-tengah menulis novel, itu jangan dituruti buntunya. Kalau dituruti nanti malah akan semacam ngambek, malah nggak jadi nulis, nggak jadi neruskan. Maka sebaiknya ketika ide Anda buntu, itu tinggal jalan-jalan sebentar, refreshing sebentar. Tapi dalam rangka refreshing doang, setelah itu kembali lagi nulis. Caranya supaya on lagi adalah pas buntu itu masukkan tokoh jahat. Jadi pas ada buntu mau nulis apa lagi nih, masukkan aja tokoh jahat atau kejadian yang tragis. Tiba-tiba rumahnya roboh, ada longsor. Tiba-tiba saudaranya kena angin puting beliung misalkan. Itu akan membuat otak kreatifmu terpicu, terpercik ide-ide baru untuk melanjutkan. Jangan dipikir secara monoton. Jadi munculnya tokoh baru itu penting untuk membongkar kebuntuan. Gitu ya. Udah, bagaimana Unitria sudah masuk atau ada pertanyaan? Dipersilakan supaya tidak kosong ini ruangan. Langsung saya tambahin saja dulu sebelum ada pertanyaan. Ya, saya hanya ingin menguatkan apa yang dikatakan oleh Unitria. Satu, bahwa tidak ada yang instan. Bahkan Indomie yang instan itu pun harus direbus dengan 4 langkah. Maksudnya, kalau Anda ingin melahirkan novel, terus sekali tulis ingin langsung jadi, itu nggak masuk akal. Anda nggak fair. Wong masak mie aja pakai beberapa tahap, kan begitu. Yang kedua, judul itu pengaruhnya 50% lebih bagi calon pembeli atau calon pembaca. Oke. Kemudian ending. Nah, ending ini penting sekali untuk penulis novel ya. Maka saya kritik habis punya Unitria yang menurut saya endingnya mudah ketebak. Lah kalau cuma nulis begituan ya nggak usah menerbitin novel. Ending itu harus nggak ketebak. Bahkan kalau bisa oleh penulisnya sendiri. Itu jangan sampai ketebak. Karena itu akan membuat pembaca tidak beli novelmu yang kedua. Karena mudah ditebak. Kemudian nggak ada hal-hal yang baru, tidak ada konflik yang memikat hati, yang membuat pembaca terlibat. Begitu dari saya. Semoga Mbak Norma sudah monitor, sudah on. Atau ya, Mbak Norma sudah masuk. Silakan Mbak Norma, saya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah terus, kalau kamu menyerah, itu berarti kamu tidak menghargai upayamu sebelum ini. Kalau ditarik secara hakikat, kalau Allah menghendaki sesuatu darimu itu hilang, artinya akan diganti yang lebih baik. Maka saya bilang ke Unitria, HP-mu hilang, naskahmu hilang semua, artinya tulis ulang. Karena Allah menyiapkan cerita yang lebih baik dari itu. Gitu loh. Jadi secara teknis, kalau hilang ya relakan. Emang kitab suci naskahmu itu nggak boleh hilang.
Gitu loh. Nah, terus kalau hilang kamu menyerah, upayamu selama ini kamu buang. Kamu itu melecehkan perjuanganmu selama ini. Wong menyerah kok dipiara. Emang bikin kaya, emang bisa bikin berkarya. Menyerah itu dibuang, jadikan sampah, gitu. Berliannya diambil. Kalau Anda mau jadi penulis, naskah misalnya sudah 1000 kata hilang, misalnya 2000 kata hilang, relakan, bilang aja alhamdulillah. Artinya sampahmu sudah terbuang, tinggal berliannya. Ngono caranya mikir. Itu namanya mindset pengarang sukses. Mental harus gigih. Gitu. Lah penulis novel kok dikit-dikit nyerah, dikit-dikit merasa buntu. Terus sok pede bilang bingung coach, buntu coach. Kayaknya mentok coach. Lah bilang gitu kok suka itu loh. Kamu tuh gak malu sama itu rumput yang tidak bergoyang. Malu dong. Gini loh, kalau kamu suka menyerah, terus inspirasi yang kamu berikan itu inspirasi kayak apa? Proses menulis adalah kristalisasi dari pesan moral yang ada di dalam novelmu. Ketika novelmu penuh liku, cara pencapaiannya, cara menuntaskannya, tahu nggak? Itu gregetnya darahnya, nyawa dari novelmu itu justru semakin kental, semakin kuat. Sehingga walaupun novelmu menurut saya tidak lezat, tetapi prosesnya itu lezat dan kamu lakukan sepenuh hati dengan syukur sampai ke hati pembaca, itu jadi makanan yang lezat. Ingat, apa yang kamu sampaikan hanya lewat mulut, bersumber dari mulut sampai mulut doang. Dari pikiran ke pikiran doang. Kalau yang kamu sampaikan dari hati, sepenuh hati, sampai ke hati. Gitu. Wong bingung kok bangga. Menyerah kok bangga. Saya menyerah coach. Lalu menyerah kok semangat. Ya apa sih? Kemudian saya mentok coach. Lah mentok kok pamer. Pamer itu ide brilian. Pamer itu hasil karya, hasil tulisan. Jangan mentoknya dipamerin. Jadi Gen JW yang ikut di di forum ini ingat, kalau curhat ke saya, wapri saya jangan pamer bingung, jangan pamer mentok, pamer coach ini karya terbaikku hari ini, gitu. Itu namanya mental kreator, bukan mental pecundang. Penulis itu mentalnya kreator, mentalnya juara, bukan pecundang. Kalau mentalnya pecundang, ya udahlah sana ikut mak-mak yang suka gosip aja gitu, nggak usah jadi penulis, paham? Oke teman-teman, itu catatan pertama. Catatan yang kedua adalah mengenai ini, apa motivasi Uni untuk menyelesaikan naskah? Pertanyaan cerdas, jawabannya juga cerdas tadi Uni Tria, bahwa semangatmu akan turun, berhenti berkobar ketika tidak ada target tinggi, tidak ada impian yang membahagiakan yang akan kamu raih dengan tulisanmu itu. Kalau Unitria tadi kan akhirnya menuntaskan naskah karena apa? Dia punya harapan untuk membahagiakan teman-temannya yang sudah bertanya. Berkali-kali bertanya mana novelnya. Karena dia ingin membahagiakan itu, maka dia punya semangat untuk menuntaskan naskahnya. Nah, teman-temanku sekalian, baik yang JW maupun tidak, ingat, semangat menulis itu akan padam ketika kamu nggak punya target yang tinggi terhadap tulisanmu dan impian yang besar tentang makna tulisanmu. Gitu loh. Kalau kamu semangatnya turun, maka perbesar itu targetnya. Wah, tulisanku nih kalau nggak selesai, nggak jadi dapat uang 2 juta nih misalkan, kalau berupa uang. Kemudian bisa berupa begini. Kalau aku tidak menyelesaikan naskahku, wah malu sama suamiku, malu sama sahabatku. Itu juga target tinggi namanya. Oke teman-teman, sementara sekian dulu. Kita sambung lagi dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terima kasih Uni Tria dan Mbak Norma, saya kembalikan waktu dan mikrofon kepada Anda.